Halo guys, balik lagi bersama dosen kece-kece di sini. Guys, bersama Bung Yoga, Mas Purwanto yang jagoan lari dan saya sendiri Steven. Guys, gimana Mas Steven kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi hari ini kita lagi sibuk dengan urusan administrasi perdosenan. Jadi kalau yang bukan dosen mungkin nggak begitu paham tentang dunia dosen itu, taunya ngajar, neliti begitu ya. Padahal di balik itu semua, dosen itu banyak sangat terbebani dengan berbagai macam administrasi kampus yang begitu menumpuk. Jadi dosen itu sebetulnya 80%-nya urusannya kerjaannya administrasi ngurusinnya. Jadi bukan cuma ngajar. Kalau pengalaman Pak Yoga dan Pak Pur sendiri gimana? Pak Yoga gimana? Ya sama aja sih. Udah. Oh iya silakan. Udah bawa skripnya, Mas Steven. Jadi ya benar Mas Steven, ternyata dosen itu di luar ekspektasi kita yang taunya sih ngajar, nggak ada urusan administrasi lagi, tapi ternyata administrasi itu 80% gitu kira-kira. Bagaimana? Kalau Pak Purwanto gimana? Ya, namanya kita kroco-kroco mumet ini ya sebenarnya ngikut aja ya, itu istilahnya begitu ya kan ya. Pada prinsipnya sih kalau saya pribadi tergantung kita lah ya, bagaimana kita bisa mengatur waktu segala macam, mana yang prioritas gitu ya kan ya. Ya jadi ya kita kerjakan saja, kita selesaikan gitu ya kan. Nah itulah ya, saya kira seperti itulah. Oke, tapi menurut Pak Pur dan Pak Yoga sendiri, sebetulnya dosen itu idealnya memang harus mengerjakan berbagai macam administrasi ini, atau seperti di luar negeri gitu ya, tidak terlalu dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan administrasi yang itu sudah ada tenaga pendidik yang mengurusi hal itu semua, sehingga dosen itu hanya fokus pada tridharma, penelitian, pengajaran, pengabdian kepada masyarakat. Kalau menurut Pak Pur dan Pak Yoga gimana Pak Yoga? Menurut saya sih seharusnya yang terlalu administratif itu dikurangin lah, karena tridharma sendiri itu kalau dilihat ada beban penelitian pengabdian itu yang harus membutuhkan waktu lama, itu jadi terjeda karena urusan administrasi yang sifatnya dikejar deadline, seperti dikejar deadline, tiba-tiba disuruh ngisi berkas ini, disuruh administrasi ini, yang itu sangat mengganggu konsentrasi ya kalau menurut saya Pak Steven ya. Tapi kalau menurut Pak Pur gimana ini? Kalau Pak Pur sendiri ada nggak hubungannya tertib administrasi yang begitu menumpuk itu, berbagai macam jenis administrasi, dengan peringkat perguruan tinggi versi QS ranking atau publikasi atau dan lain-lain itu. Level daya saing perguruan tinggi di Indonesia itu dengan adanya administrasi yang dibebankan kepada dosen itu berpengaruh nggak terhadap tingkat daya saing dosen-dosen atau publikasi internasional maupun nasional bagi dosen-dosen dibandingkan dengan perguruan-perguruan tinggi di Asia Tenggara saja? Ya baik Pak Steven, nah ini cukup sulit ya pertanyaannya ya. Tapi saya ingin coba jawab dengan landasan utilitarian gitu ya. Nah, kalau dari situ sebenarnya yang terpenting untuk kita sekarang gitu ya, artinya Indonesia negara berkembang gitu ya, dukungan atau support dari lingkungan perguruan tinggi ini kan satu, mencerdaskan SDM bangsa, itu yang pertama. Yang kedua tentunya adalah ada hal-hal urgent yang kita butuhkan terkait dukungan-dukungan penelitian tentunya ya. Artinya penelitian yang tepat guna yang bisa dimanfaatkan oleh industri secara langsung begitu ya, agar apa yang dikerjakan di perguruan tinggi itu tidak hanya menjadi tumpukan-tumpukan berkas belaka gitu ya. Nah, jadi itu yang sebenarnya harus kita selesaikan, kita kejar ya secara mendasar, fundamental. Nah, urusan nanti ranking segala macam tuh saya kira itu nanti akan mengikuti gitu apabila hal-hal dasar tadi sudah terpenuhi, sudah terkerjakan secara ideal. Nah, yang jadi problem sekarang kita hanya sibuk mengejar hitungan angka-angka itu. Kita hanya dalam tanda kutip sifatnya kosmetik saja, memoles sesuatu agar menaikkan peringkat dan seterusnya. Tapi hal yang mendasar, fundamental tidak pernah terselesaikan hingga saat ini. Jadi menurut Pak Pur ini kita itu sebetulnya didikte oleh ranking-ranking itu, sehingga dosen itu tidak fokus berorientasi pada impact atau dampak kepada masyarakat maupun industri, tetapi kepada ranking-ranking itu, terjebak itu. Begitu benar?
Iya, mungkin ini adalah hal-hal yang substansi ya, yang ada pada level pengambil kebijakan ya. Dalam hal ini mungkin kementerian dan para pemangku kepentingan yang lain gitu ya. Nah, kita harus bisa benar-benar ya. Artinya tidak bisa top down saja karena problemnya sudah sangat sangat mengakar gitu. Ada hal pekerjaan besar yang tidak pernah terselesaikan gitu ya. Nah, jadi kita butuh juga memang masukan bottom up gitu. Apa yang ada di masyarakat bawah, di publik gitu ya kan. Kita benar-benar jaring aspirasinya untuk benar-benar kita implementasikan. Nah, misalnya dalam contoh-contoh kecil gitu ya. Nah, masing-masing kampus di Indonesia kan tersebar ya, kemudian punya lokalitas-lokalitas tertentu. Nah, benar-benar mencari tahu apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi kekuatan. Kemudian potensi-potensi itulah yang benar-benar digarap secara multidisiplin dan interdisiplin dalam satu kampus, dalam satu universitas gitu. Sehingga nanti apa yang dihasilkan benar-benar sesuatu hal yang tepat guna. Kalau menurut Pak Yoga sendiri, selama ini pengabdian kepada masyarakat maupun riset-riset di komunikasi khususnya, itu sudah memberikan dampak konkret belum di masyarakat? Dananya sudah cukup belum? Untuk dana itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan sih sebenarnya Pak Steven. Kalau untuk impact secara langsung karena pengabdian setiap tahunnya mungkin dosen-dosen turun lapangan di berbagai tempat yang berbeda, jadi fokus mereka itu nggak bisa berkelanjutan, hanya fokus selesai pada laporan saja.